Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Nurul Husna dengan NIM 23625053. Saya dari kelas Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan desain sistem atau biasa disebut dengan ADS. Analisis dan desain sistem ialah suatu proses yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk mengevaluasi situasi bisnis tertentu dan mengembangkan cara untuk memperbaikinya melalui metode yang lebih optimal. Nah, ini terbagi menjadi dua, ada analisis sistem dan desain sistem. Analisis sistem sendiri ialah proses mengumpulkan, memahami, dan mendefinisikan kebutuhan sebuah sistem sebelum pengembangannya. Tujuannya ialah untuk mengetahui apakah yang dibutuhkan oleh pengguna dan bagaimana sistem yang ada dapat dikembangkan atau dibuat dari awal. Dalam analisis sistem dapat dilakukan dengan studi kelayakannya, apakah sistem layak dikembangkan dan apa kekurangan dari sistem saat ini, dan juga mensurvei untuk mengetahui apa yang dibutuhkan pengguna atau user, dan tentunya menganalisis data dengan menggunakan diagram seperti DFD atau Data Flow Diagram atau ERD, Entity Relationship Diagram, untuk memahami alur data dan hubungan antar entitas. Contoh, jika sebuah perusahaan ingin membuat sistem e-commerce, analisis sistem akan mencakup cara pelanggan mencari produk, cara pembayaran dilakukan, dan bagaimana pengolahan stok yang ada. Dan yang kedua ada desain sistem. Desain sistem adalah proses membuat model atau blueprint dari sistem yang akan dikembangkan berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Tujuannya ini adalah untuk menentukan bagaimana sistem akan bekerja secara teknis. Dalam desain sistem ini dapat dilakukan dengan mendesain arsitektur sistem, dengan menentukan apakah sistem akan menggunakan pendekatan monolitik atau microservice, dan juga ada desain database dengan menggunakan ERD untuk merancang struktur database. Ada juga desain antar muka pengguna dengan membuat wireframe atau mock-up dari tampilan aplikasi, dan tentunya dengan mendesain keamanan. Ini juga menentukan metode autentikasi, enkripsi data, dan keamanan jaringan. Contoh, setelah analisis sistem e-commerce dilakukan, tahap desain akan mencakup struktur data untuk produk dan pelanggan, tampilan UI atau UX dari website, serta mekanisme keamanan dalam transaksi. Nah, analisis sistem ini dan desain sistem ini lebih berfokus, punya fokus masing-masing. Analisis sistem ini lebih berfokus pada identifikasi kebutuhan dan masalah yang harus diselesaikan. Artinya, tahap ini bertujuan untuk memahami apa yang dibutuhkan pengguna dan bagaimana sistem dapat diperbaiki atau dikembangkan. Dan sedangkan desain sistem ini lebih berfokus pada pembuatan solusi teknis berdasarkan hasil analisis ini mencakup perancangan struktur sistem, database, UI atau UX, dan keamanan untuk memastikan sistem yang dibuat dapat berfungsi dengan baik. Kedua proses ini sangat penting dalam pengembangan sistem yang efisien, aman, dan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, itu saja penjelasan mengenai analisis desain sistem dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.